Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang tua yang hebat tentu merupakan hal yang tidak mudah ya ibu-ibu. Ya. Tadi kita sudah membahas beberapa tips menjadi orang tua yang hebat. Nah, setelah ini kita akan Bu. membahas tentang tips yang selanjutnya, Bu. Jadi untuk menjadi orang tua yang hebat memang banyak cara dan tips yang bisa dilakukan oleh orang tua. Hanya orang tua jangan bosan-bosan untuk terus belajar ya, Bu ya, terutama ibu-ibu ya. Ya, Bu. Nanti bisa menularkan ilmunya kepada bapak di rumah begitu. Jadi tips yang selanjutnya itu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, Ya, Bu. dari kata-kata ini sudah ada gambaran ya, Bu ya, bagaimana sih bertutur kata penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan itu seperti apa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh atau kita berdiskusi lebih jauh, nah ini saya akan memutarkan sebuah film, Bu. Ya, jadi film tentang kisah orang tua dan anak, bagaimana sih pengaruh perilaku orang tua terhadap anak yang penuh kasih sayang ataupun yang melakukan kekerasan terhadap anak, itu perubahan di anak seperti apa. Nah, nanti ibu simak sama-sama ya, Bu ya, kita tonton sama-sama, kita simak sama-sama. Nanti misalkan videonya kurang jelas atau suaranya kurang terdengar sama ibu-ibu, nanti ibu acungkan tangan saja ya, Bu ya, biar nanti bisa saya jeda ataupun saya putar ulang ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya. Ini ada satu film, nanti akan saya putarkan. Sudah siap ya, Bu ya? Oh iya, Bu, siap. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Ya, sudah selesai ya, Bu ya. Jadi film pendek tadi cuma durasinya 1 menit 24 detik, jadi nggak terlalu panjang. Tapi tadi terdengar dengan jelas tidak, Bu, obrolannya, Bu? Ya, Bu, jelas. Nah, terus terlihat dengan jelas ya, Bu ya, adegan gambarnya jelas tadi, Bu? Jelas, Bu. Jadi dari film pendek tadi apa sih, Bu, yang bisa kita ambil? Nah, tadi ada tokoh-tokoh siapa saja, Bu, yang di dalam film? Bu Lili. Orang tuanya siapa, Bu? Bu Lili. Oh iya, Bu Ani ya, Bu ya. Oh ya, Bu Ani menjawab Ibu Lili. Benar. Kemudian ada anaknya siapa ya, Bu ya? Agus. Agus yang laki-laki yang sekolah ya, Bu ya. Satunya lagi ada anak perempuan kecil, namanya siapa, Bu? Ita. Oh iya, benar sekali. Jadi Ibu menyimak ya, Bu ya. Jadi ada Iya. 3 tokoh, ada orang tua dan 2 anak. Iya, gitu. Bu. Jadi nah tadi kan ada si Agus ya. Si Agus tadi berangkat sekolah. Nah, bagaimana sih, Bu, perasaan Agus pada saat berangkat sekolah begitu yang diantarkan sama orang tua yang tadi terlihat gitu di dalam film itu? Apa sih, Bu, yang bisa Ibu ceritakan kembali nih, Bu, sama saya sama ibu-ibu yang lain? Saya mau jawab, Bu. Ya boleh, Bu Tita ya? Oh iya, Iya. boleh, Bu. Kalau menurut saya Agus kayaknya masih sedih deh, Bu. Soalnya dia menganggap ibunya masih marah, kemudian merasa ibunya nggak suka sama dia, Bu. Sedih. Nah, raut sedihnya itu tampak di mananya, Bu? Itu, Bu, alisnya kayak gitu, Bu, kelihatan sedih banget. Jadi tertunduk diam, dia Iya. berjalan ke arah sekolah ya, Bu ya. Jadi Iya, kayak mau ada- nangis gitu, Bu, Oh, iya. mukanya. Kemudian di awal cerita tadi itu apa sih, Bu, yang Ibu Lili itu
kekerasan Ibu Lili pada saat mengantar anaknya Agus pergi ke sekolah itu seperti apa ya Bu ya, yang tadi terlihat di dalam film? Kalau menurut saya itu kok Bu Lili tuh kayak resah gitu ya Bu, kayak gelisah memikirkan kebutuhan keluarga kayaknya ya Bu ya. Iya, terus apalagi Bu? Kebutuhan-kebutuhan apa tuh Bu tadi yang Ibu Lili pikirkan ya Bu ya? Kebutuhan rumah tangga tuh biasanya apa saja sih Bu yang terlintas di pikiran ibu-ibu ya kalau udah jatuh setiap bulannya gitu Bu, kebutuhannya apa aja ya Bu ya biasanya Bu? Kebiasaannya kebutuhan keuangan Bu, ekonominya kurang gitu, jadi harus terpenuhi tapi ternyata nggak cukup duitnya gitu. Oh gitu, kepikiran ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan wah ini besok hari ini beras sudah habis, tapi ternyata karena Ibu Lili ini kan kebetulan terlihatnya seperti ibu rumah tangga ya. Nah, bapaknya belum punya uang, artinya ternyata membawa kepikiran ya Bu ya, artinya sampai mengantarkan anak ke sekolah saja tidak fokus ke anak begitu. Jadi ada yang terlintas di pikirannya sambil berjalan, sambil mengantar, tahu-tahu udah sampai ke sekolah nggak saling ngobrol ya Bu ya tadi di jalan ya Bu ya? Enggak Padahal Bu. kan tadi ada jarak dari rumah ke sekolah ya Bu ya, tapi Iya. terlihat tidak Bu dalam film tadi apakah Bu Lili mengajak ngobrol anaknya atau seperti apa? Enggak Bu, Diem aja, diem Bu. aja itu marah apa ya? Diem aja ya. Nah, Iya. jadi kayak marah-marahan tadi ya Bu ya antara Agus sama ibunya, Ibu Lili gitu. Jadi Iya Bu. berangkat aja, jalan-jalan aja, tahu-tahu udah sampai sekolah. Nah, itu demikian itu terjadi kenapa ya Bu ya? Ibu Lili sampai diem aja sampai sekolah itu apa sih Bu yang mempengaruhi pikiran Bu Lili sampai dia seperti itu Bu? Karena kalau menurut saya Bu, itu karena faktor ekonomi, jadi karena nggak punya uang jadi dia kepikiran gitu Bu, mikirin kebutuhan hidup gitu. Jadi kepikiran ya Bu ya, emang ibu-ibu nih pikirannya banyak ya Bu, yang mikirin kebutuhan rumah tangga, mikirin anak dan sebagainya. Tapi tadi yang tampak itu Ibu Lili lagi kepikiran Bapak lagi nggak punya uang, dan Ibu memikirkan kebutuhan keluarga itu banyak sekali ya Bu ya. Kebutuhan keluarga itu tadi yang ada gambar-gambarnya itu apa aja Ibu ya tadi ya? Beras Bu. Biasanya apa aja Bu? Beras, Terus iya. kebutuhan pokok lainnya apa Bu yang biasanya terpikirkan oleh para ibu-ibu nih? Ya banyak Bu, kebutuhan mandi juga ada, macam-macam Bu, semuanya dipikirin sama kalau ibu-ibu rumah tangga mah semua dipikirin Itu Bu. kira-kira kebutuhan itu bisa dihilangkan tidak ya Bu ya, kalaupun tidak punya uang? Aduh Bu, nggak bisa, masa nggak makan Bu? Iya ya, jadi tetap harus terpenuhi ya Bu ya. Iya. Jadi permasalahan ekonomi yang di situ yang tampak muncul ya Bu ya. Jadi Iya Bu. Ibu memikirkan kebutuhan keluarga, ternyata ke Bapak belum punya uang begitu. Nah, itu terbawa Ibu Lili sampai mengantarkan Agus ke sekolah. Jadi ternyata permasalahan ekonomi keluarga itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku orang tua terhadap anak ya Bu ya. Ibu sering tidak Bu ingat-ingat kembali ya Bu ya, bersikap kasar dengan alasan misalkan memang lagi kondisi keuangan lagi sulit, lagi nggak punya uang, tiba-tiba anak minta ini minta itu. Nah, tanpa sadar ibu itu misalkan membentak anak ataupun jangan ganggu ibu dulu dengan ucapan intonasi yang keras ataupun dengan ekspresi wajah yang sekiranya tidak perlu ngomong tapi itu menunjukkan wajah ekspresi marah begitu. Seperti apa Bu ya kalau ekspresi ibu-ibu lagi marah tuh kayak mana sih tanpa harus ngomong Bu? Merengut ya? Melotot juga bisa Bu. Melotot gini udah anak takut ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Nah begitu. Jadi anak bisa merasakan tidak sih Bu ekspresi wajah orang tua itu? Tadi yang tampak di film yang tadi apa Bu? Ekspresi wajah Agus kan mengiranya Ibu Lilinya marah ya, tapi yang ekspresi wajah yang ditampakkan Bu Lili tadi apa Bu? Ya kayak marah juga karena diem juga Bu. Merengut ya Bu ya? Merengut gak ada senyum-senyumnya, diem aja ya. Ternyata orang tua atau ibu ini diem aja udah terlihat marah Iya. begitu. Nah tadi kan di awal cerita juga apakah ada obrolannya Bu, jadi Agus itu terpikir apakah ibu masih marah. Nah masih marah artinya di hari sebelumnya mungkin Ibu Lili marah. Dan tadi kan ada gambar ya Bu ya, coba dilihat Bu di sini Bu nih. Oh iya. Benar ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. terbesit sama Agus Bu. Jadi mungkin di hari sebelumnya Ibu Lili pernah marah menggunakan kata-kata mungkin ya Bu ya. Di sini
Nah itu ada ibu menunjuk si Agus gitu, kemudian sambil berkata-kata. Nah ini masih terpikirkan sama Agus. Nah ketika hari dia berangkat sekolah, ternyata ibunya masih diam begitu. Nah Agus berpikiran apakah ibunya masih marah ya sampai ibunya diam aja. Terus berpikiran sampai apa ibu tidak suka sama saya ya gitu, atau anak kan tidak suka ya Bu, suka tidak ya Bu ya kira-kira didiamkan oleh orang tua ya Bu? Enggak lah Bu, bingung dia itu kayaknya si Agus itu. Pernah terjadi tidak Bu dengan kondisi di keluarga Ibu? Ibu pernah mendiamkan anak tidak Bu? Sering. Ya, nah itu Pernah, Bu. kira-kira anak merasa tidak Bu ketika didiamkan oleh orang tuanya? Ngerasa Ya, lah Bu. ngerasa sih Merasa sebenarnya. ya Bu ya. Kemudian pernah bertanya tidak Bu anak atau memang membiarkan saja begitu Bu? Ya, Ketika didiamkan oleh orang tuanya, kira-kira ekspresi anak atau perubahan sikap anak ke ibu bagaimana Bu? Takut Bu kalau anak saya. Menjadi lebih dekat atau menjadi lebih jauh ya Bu ya? Lebih malah jauh. jauh dia Bu, nggak mau deket-deket. Kemudian mencari-cari perhatian ibu ya, atau seperti apa biasanya? Iya. Nah, Gimana caranya dia cari-cari perhatian Bu? Nakalin adiknya. nah kali adiknya ya, jadi cari kegiatan lain, sekiranya kegiatan itu berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk ya Bu? Buruk Bu. Buruk ya, jadi ternyata orang tua tuh perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang tua itu akan mempengaruhi anaknya, dan semua yang dilakukan oleh orang tua itu pasti ada dampaknya ya Bu ya? Iya. Dampak itu kan ada dua ya Bu ya, ada dampak apa Bu? Positifnya, ada dampak negatifnya, ada dampak baik dan dampak buruknya. Jadi sebagai orang tua harus mulai terpikirkan ya Bu ya, pokoknya setiap yang dilakukan orang tua, baik perilakunya, baik tindakannya, baik sikapnya, tutur katanya, itu pasti akan mempengaruhi perilaku anak. Jadi ketika ibu bertanya-tanya kenapa sih anak ini menjadi lebih agresif, kenapa sih anak ini menjadi lebih pemarah, ataupun seperti apa, itu pasti ada hubungannya. Ketika di dalam lingkungan keluarga itu pasti ada hubungannya dengan perlakuan sikap orang tua terhadap anak. Di akhir cerita tadi Bu Lili merasa bersalah tidak Bu terhadap Agus setelah mendiamkan Agus selama perjalanan mengantar ke sekolah? Iya, Bu Lili merasa bersalah tapi cuma dalam hati ngomongnya. Dalam hati ya Bu, dalam hatinya tadi ngomong apa ya Bu ya? Kok Agus Kak gitu ya? Apa gitu. dia marah gitu? Nah, kira-kira Ibu Lili ini mau merubah sikap tidak ya Bu ya dalam hati tadi tuh? Iya Bu. Atau Iya. memang bodoh amat, atau memang saya merasa bersalah, saya tidak akan melakukannya lagi. Tadi seperti apa ya Bu? Iya, tadi Bu Lili bilang lain kali saya jangan begitu gitu apa ya? Lupa sih Bu kadang kan. iya, benar Bu. Berarti benar tadi. Jadi memang ternyata setelah anak masuk kelas, Ibu Lili itu langsung tersadar begitu Bu. Jadi merasa bahwa Agus juga diam aja begitu, nggak ada obrolan. Bu, saya sekolah dulu ya, tidak ada keceriaan yang tampak pada anaknya gitu. Jadi ibunya juga berpikir apa anaknya marah sama ibunya begitu, apakah ibunya terlalu kasar sama anak-anaknya. Mengingat kejadian sebelumnya kan ibunya pernah marahin anaknya ya, hari ini ngediamin anaknya. Jadi ada kesadaran dari Ibu Lili bahwa ternyata sikap Ibu Lili selama mengantar ke sekolah atau sikap Ibu Lili sebelumnya yang memarahi Agus ternyata memberikan dampak terhadap Agus. baik perilakunya, aktivitasnya, raut mukanya, gestur tubuhnya dan sebagainya. Jadi itu yang harus perlu juga diperhatikan oleh orang tua ya Bu ya. Jadi ternyata dari film pendek tadi banyak ya Bu ya yang bisa kita ambil ya Bu ya pelajarannya ya Bu ya. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya yang bisa kita kita bisa perhatikan, yang bisa kita ambil pelajarannya begitu ya. Iya, banyak Bu. Nah nanti di akhir cerita tadi Ibu Lili kan sudah berjanji ya Bu ya pada diri sendiri bahwa akan merubah sikapnya agar tidak terlalu keras terhadap anak-anaknya. Nah, bagaimana sih Bu perubahan sikap Ibu Lili? Itu akan saya tampilkan juga nanti di film kedua nih. Jadi kita coba lihat perubahan sikap Ibu Lili di film kedua ini seperti apa? Apakah cuma omongan saja atau memang ada perubahan setelah Agus pulang ke rumah begitu. Jadi setelah dia merubah sikap, apa sih yang akan terjadi pada perilaku anak? Tentunya ada perubahan nantinya. Nah, nanti Ibu simak bareng-bareng ya Bu ya. Iya. Kita tonton dulu bersama-sama. Tapi ngomongin
Lain kali ibu harus lebih sabar, tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Bersama ya Bu ya. Tadi Iya, terkait Bu. dengan perubahan di sikap Ibu Lili. Begitu. Jadi perubahan sikap seperti apa Bu yang ditunjukkan tadi di dalam film? Ibu Lili kayaknya kaget deh Bu, dia karena berbalik ke anak. Jadi dia kayak dengan mata melotot gitu Bu, ngeliat ke arah anak. Terus kemudian anaknya kayaknya merasa takut gitu Takut Bu. ya? Tadi Ibu kan Ibu Lili tadi lagi apa Bu tadi tuh? Lagi masak ya? Iya, Lagi masak, lagi asik masak, tahu-tahu gelontang gitu kan? iya. Ibu Jadi Lili kaget kan? Langsung berbalik set. Nggak tahu ya di belakang Ibu Lili ada dua anaknya ya? iya, Siapa Bu tadi dua anaknya? ada Agus sama Ita Agus sama Ita lagi ngapain tadi Bu? lagi mainan. Mainan terus? Terus ada suara jatuh gitu Bu, Numpahin apa tadi? numpahin minum deh Bu. Numpahin minum ya? Nah jadi pas lagi masak Ibu ya dengar suara gelontang berbalik di belakangnya ada dua anaknya. Ibu refleks ya? Ibu Lili Iya. refleks melotot. Nah, tahu-tahu tadi yang tampak dalam film anak langsung Agus sama Ita langsung berdekatan, langsung gini-gini ya Bu ya? Iya, ketakutan Bu. Langsung menunjukkan ekspresi ketakutan ya? Iya, Nah, kiranya ternyata, ibunya marah. Jadi ada apa namanya ekspresi wajah Ibu Ita, ibu Lili terhadap perilaku anak ketika melotot, anak langsung merasa Takut banget Bu. ketakutan. Jadi perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili itu tadi ketika ibu melotot, anak merasa ketakutan. Terus tadi terjadi ada perubahan lagi nggak Bu setelah itu? Ada Bu ekspresinya, jadi dia tersenyum karena takut anaknya kelihatan ketakutan gitu. Oh gitu. Heeh. Terus? Terus udah gitu dia natap anak-anaknya sambil berkata lemah lembut gitu Bu, dan tidak menyalahkan anak-anaknya. Kemudian mengajak anak bertanggung jawab, jadi suruh membereskan itu gitu. Oh gitu. Jadi yang tadinya refleks cuma melotot, tapi karena sebelumnya kan tadi Ibu Lili sudah berjanji ya Bu ya, Iya. tidak akan terlalu sering memarahi anak-anak. Jadi dia teringat dengan ucapannya sendiri. Jadi sebagai orang tua juga kita harus konsisten ya Bu ya dengan ucapan atau janji yang kita ucapkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi ketika kita berjanji pada diri kita sendiri, Ibu Lili berjanji untuk tidak sering memarahi anak. Nah, ketika dia mau marah nih kan sudah ada ekspresinya. Iya. Tapi kata-katanya kan belum keluar ya Bu ya. Tadi sudah mau tapi karena ingat oh ya udah dia menenangkan diri sejenak sambil menatap anak-anak. Jadi mengajarkan anak, ayo nak ketika air itu tumpah apa sih yang harus dilakukan oleh anak? Ayo ambil lapnya, nanti kita lap bareng-bareng ya. Jadi artinya setiap permasalahan itu bisa diselesaikan gitu. Artinya tidak terlalu menyalahkan. Ketika terlalu menyalahkan, anak akan menjadi kaget gitu. Tidak kaget kemudian tidak berpikir lebih jauh bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi berikan rasa tenang kepada anak melalui ekspresi, melalui tutur kata, melalui gestur tubuh. Jadi ternyata memberikan perlakuan yang berbeda bisa memberikan respon yang berbeda pula ya Bu ya. Begitu. Terima kasih kepada Ibu Tita, Ibu Ati tadi yang sudah memberikan respon ya Bu ya. Makasih Iya ya Bu, Bu ya. sama-sama Bu. Dari film tadi Ibu Lili tuh berusaha lebih sabar, tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang terhadap anak. Jadi kita juga namanya orang tua terus belajar ya Bu ya. Artinya kita bukan seseorang yang tidak bisa marah, tidak bisa bertindak kasar. Itu bisa, potensi itu bisa terjadi. Tapi status sosial itu sebagai standar apakah orang tua itu bisa berperilaku baik, bisa berperilaku menjadi orang tua yang hebat dan sebaiknya. Setiap orang tua mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang tua yang lebih hebat. Mari Ibu kita tunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak dan mengurangi perilaku kekerasan terhadap anak. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.